Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, dikhawatirkan jadi ilmu baru bagi pembunuh lain. Namun diyakini tetap ketahuan. Pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, banyak mencuat pembahasan soal dugaan pelaku pembunuh terkesan sudah mengenali cara-cara menghilangkan jejak. Salah satu dampaknya, adalah menjadi lama upaya pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Banyak dugaan, pembunuh sudah merencanakan matang dan mengenali cara-cara menghilangkan jejak dikhawatirkan menjadi ilmu baru bagi orang-orang lain yang melakukan pembunuhan, khususnya terencana. Diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, di mana yang tewas adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah mendekati 100 hari, sejak kejadian pada rumah di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021. YouTuber Anjas dan YouTuber Denny Darko pun sama-sama menanyakan soal kekhawatiran dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini menjadi muncul ilmu baru bagi pembunuhan lainnya. Dalam tayangan YouTube Denny Darko, pertama kali, Anjas di Thailand X Dr. Hastri Forensik X Denny Darko, kasus Subang akan diungkap SPT ini, diunggah, Senin, tanggal 22 November tahun 2021, menghadirkan pula YouTuber Anjas di Thailand. Anjas dan Denny Darko sama-sama menanyakan kekhawatiran itu kepada dokter forensik Sumi Hastri Purwanti, terutama mengecok penyidik dengan menghilangkan sidik jari, DNA, dan sebagainya. Dijawab Sumi Hastri Purwanti, betul, kita pun terus belajar dan para penyidik itu pintar-pintar. Kepolisian Indonesia terus melengkapi sumber daya manusia dengan kemauan belajar dan perangkat canggih. Dikatakan pula oleh Sumi Hastri Purwanti, saya yakin, dengan dilakukan olah TKP secara baik dan benar, setelah kejadian langsung dikerjakan, 2 kali 24 jam pasti terungkap. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Namun diakui Dr. Sumi Hastri Purwanti, ada juga kesulitannya, yaitu sesuatu yang tidak disangka dan korban adalah orang belum dikenal. Ini membuat harus dilakukan identifikasi, siapa dia, orang mana, kenapa meninggal, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang sudah dikenal, sebenarnya mudah. Apalagi di rumah sendiri, rumah korban, itu pengalaman olah TKP yang baik dan benar saja, kata Dr. Sumi Hastri Purwanti. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang belum jelas siapa tersangkanya, masih memunculkan banyak analisa untuk mencari siapa pelaku pembunuh. Anjas bertanya juga soal temuan puntung rokok yang diyakini ada dalam rumah kejadian pembunuhan, di mana Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan, betul. Anjas bertanya kepada Dr. Sumi Hastri Purwanti, soal kemungkinan siapa tahu ada yang melakukan framing kepada salah seorang saksi terhadap di mana puntung rokok dari luar lalu disimpan di dalam. Dijawab Dr. Sumi Hastri Purwanti, bisa. Jadi ini saya kasih bocoran, profil orang merokok itu beda, Mas Anjas. Bisa satu puntung rokok habis, bisa hanya sampai 3/4, bisa cara memegangnya seperti apa. Sumi Hastri juga mengungkapkan bahwa dari memeriksa cara merokok para saksi, sudah bisa dibedakan dan ditemukan melalui profil yang dilakukan polisi. DNA sudah berbicara, profil dia merokok mereknya apa, itu sudah ada rekamannya, ujar Sumi Hastri. Jawaban dari ahli forensik Sumi Hastri nampaknya menjadi gambaran bahwa tim penyidik dan kepolisian memang menangani kasus ini dengan hati-hati. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.